Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kebajikan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Emi Sudrawati, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Mitra Maya, kerjasama dengan TBM Kinangan. Mitra kebajikan yang berbahagia, kita semua pasti pernah mendengar Candi Borobudur memiliki relief yang terpahat indah di dinding-dindingnya. Relief ini memiliki kisah-kisah menarik yang bisa kita teladani. Kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan kisah yang terpahat di panel Jataka, tepatnya di panel 86 sampai 89 dengan judul Mahakapi Jataka. Kisah ini bercerita tentang belas kasihan sekalipun kepada musuh. Mahakapi Jataka, seekor kera yang agung. Mau tahu cerita lengkapnya seperti apa? Inilah kisahnya. Mahakapi Jataka. Bodhisattva terlahir sebagai seekor kera yang bijak, bajik, dan welas asih. Di pegunungan Himogiri yang sangat indah, hiduplah seekor kera yang penuh welas asih. Kera itu bernama Mahakapi. Mahakapi menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam wujudnya sebagai binatang, Bodhisattva tidak kehilangan kesadarannya pada Dharma. Ia baik, sabar, penuh cinta kasih, dan suka menolong. Baik itu kepada binatang maupun kepada manusia. Ia diberkati belas kasih yang tiada batas. Mahakapi, si kera besar itu, hanya hidup dengan makanan sederhana, daun-daunan, dan buah-buahan. Suatu hari, ada seekor penggembala sapi yang tersesat di pegunungan tersebut. Ia sedang mencari sapinya yang hilang. Ia sangat haus dan lapar. Saat itu, ia melihat sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan. Tetapi pohon itu terletak di tepi jurang. Karena sudah sangat lapar, orang itu pun segera memanjat pohonnya. Ia berusaha untuk mengambil buah-buahannya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba patahlah dahan pohon itu, dan penggembala itu terjatuh di dasar jurang nan terjal. Walau ia selamat untuk sementara, tetapi tidak ada jalan keluar dari jurang itu. Tubuhnya terkulai sangat lemas. Ia pun hanya bisa merintih meminta pertolongan. Suaranya sangat pelan. Ia terjebak berhari-hari di dalam jurang. Suatu pagi, ketika Mahakapi berjalan-jalan menyusuri pegunungan Himogiri,
terciumlah aroma buah-buahan yang semerbak. Mahakapi memanjat pohon yang sama dengan pohon yang beberapa hari yang lalu dipanjat oleh pengembala sapi. Sesampainya di atas pohon, dia terkejut saat melihat ke bawah. Ternyata ada seseorang yang terperangkap di dasar jurang. Orang itu terlihat begitu lemas dan kelaparan. Jika aku menolongnya, pasti ia akan selamat. Tapi jika aku tidak menolongnya, pasti dia akan binasa, pikir Mahakapi. Mahakapi berseru kepada orang itu, "Hai orang yang ada di sana, jangan cemas, aku pasti akan menolongmu." Mahakapi lalu menjatuhkan buah-buahan ke dasar jurang. Mendengar suara itu, timbullah harapan bagi si penggembala. Dia mengarahkan pandangan matanya kepada Mahakapi. Dia membungkuk dengan tangan beranjali dan berseru, "Saya hanyalah manusia, oh dewa. Saya tersesat di hutan ini, berusaha untuk mengambil buah dari pohon itu. Namun yang saya dapatkan bencana. Saya terjatuh ke tempat yang mengerikan ini, yang jauh dari teman dan keluarga. Jadi saya mohon kepadamu, selamatkanlah saya." Mahakapi lalu pergi untuk melakukan laku gladi. Laku gladi artinya berlatih. Ia mencari lereng yang mirip, lalu mengikatkan batu yang kira-kira beratnya sama dengan orang itu ke atas punggungnya. Lalu ia pun mulai berlatih memanjat. Setelah kekuatannya diperkirakan cukup untuk menolong orang itu, Mahakapi lalu menuruni jurang hingga ke dasar untuk menolong penggembala sapi. "Naiklah ke punggungku dan peganglah erat. Aku akan membawamu keluar dari dasar jurang ini." Tak disangka, ternyata tubuh si penggembala lebih berat daripada dugaannya. Pendakian tidak mudah. Jurang yang didaki sangatlah terjal. Namun, berkat dorongan semangat dan welas asih, Mahakapi pun berhasil mencapai puncak. Hati mereka berdua sangat gembira, dipenuhi sukacita. Karena kecapean dan kelelahan, Mahakapi menghempaskan tubuhnya dan berbaring di atas batu. Dengan hati yang murni, Mahakapi berkata, "Sahabat, tubuhku sangat lelah. Izinkan aku berbaring sejenak. Setelah letihku hilang, aku akan mengantar kamu keluar dari rimba ini. Sementara itu, jagalah aku dari binatang buas." Penuh rasa terima kasih, lelaki itu berkata, "Kera aku, tidurlah selama yang kamu perlukan. Jangan khawatir, aku pasti akan di sini untuk menjagamu. Tidurlah." Tetapi saat Mahakapi terlelap, terbitlah pikiran jahat dari dalam diri sang pengembala. "Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku juga tidak tahu sampai
keluar dari hutan ini dengan selamat. Tubuhku sangat lemah. Jika aku bisa memakan daging kera ini, aku pasti akan punya tenaga untuk bisa menyelamatkan diri. Dalam keadaan darurat, hukum rimba tidak kenal budi, pikir pengembala itu. Maafkan aku, kera agung, bisiknya. Ia sebenarnya tahu betapa perkasanya Mahakapi. Kesempatan untuk membunuhnya adalah saat ini, saat Mahakapi terlelap. Ia pun kemudian mengambil batu yang besar, lalu berusaha menjatuhkan batu itu tepat di kepala Mahakapi. Tetapi karena tangannya gemetar, maka batu itu meleset dan hanya menggores Mahakapi. Darah pun keluar dan mengucur. Mahakapi melompat. Ia tersadar bahwa orang yang ia tolong kini berbalik menyerangnya. Lalu, apakah Mahakapi akan marah? Tidak. Mahakapi sama sekali tidak marah. Ia meneteskan air mata. Hatinya sangat sedih karena orang yang telah ditolongnya justru akan membunuhnya. Dia sebenarnya adalah membunuh kebahagiaannya sendiri. Sungguh buruk kedunguan batinmu yang mampu mengelabui dirimu sendiri untuk mencelakai. Buat apa kamu berbuat begitu? Luka di kepalaku ini pasti akan sembuh. Namun aku tak berdaya menolongmu karena kejahatan yang telah kau lakukan. Mahakapi lalu memandu orang itu keluar dari hutan dengan penuh iba dan waspada, serta mendoakan atas keselamatan orang tersebut. Dari sini sudah dekat dengan pemukiman manusia. Semoga engkau selamat dan bahagia, sahabat. Suatu hari dia ditemukan oleh seorang raja yang sedang berburu. Melihat manusia yang berwujud sangat seram, pakaiannya telah berubah menjadi lusuh dan compang-camping. Raja berkata kepadanya dengan suara gemetar, "Siapa engkau? Kenapa tubuhmu rusuh oleh lepra? Kulitmu penuh dengan luka, sangat pucat, kurus, dan nampak sebagai makhluk yang paling menderita yang pernah kulihat. Apakah engkau preta, yaksa, atau asura? Makhluk apa sehingga mengalami seperti itu?" Orang itu lalu membungkuk, "Saya bukan hantu, Baginda, saya manusia." "Lalu, kenapa engkau menjadi seperti itu?" tanya sang raja. "Ini karena kesalahanku sendiri. Penderitaanku sekarang sesungguhnya akibat dari perbuatan yang kutanam sendiri, yaitu mengkhianati sahabat. Padahal sahabatku itu diliputi kebajikan dan kasih sayang. Dia terpercaya, gembira, dan terlahir dari surga." Demikian cerita Mahakapi Jataka dari saya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua agar terus berpegang teguh pada kebajikan untuk mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.